Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabili Farhan dari kelas 5B dengan NIM 181075046 yang pada kesempatan kali ini akan membahas terkait kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo di masa pandemi. Apakah sudah efektif atau belum guna memenuhi tugas sejarah perekonomian. Pandemi COVID-19 menyebabkan dampak yang signifikan dalam segala bidang kehidupan, tak terkecuali bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, pandemi sangat terasa sekali, mulai dari daya beli masyarakat menurun, baik barang maupun jasa, PHK di mana-mana, produktivitas ekonomi masyarakat menurun, semakin meningkatnya kemiskinan dan kriminalitas, dan lain sebagainya. Melihat hal tersebut, banyak sekali kesulitan yang dirasakan oleh sehingga dibutuhkan bantuan dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Pemerintah, terkhusus Presiden Joko Widodo sendiri, sudah banyak mengeluarkan kebijakan untuk membantu rakyat di masa pandemi ini. Berikut akan saya tampilkan beberapa kebijakan ekonomi yang sudah dibuat oleh Presiden Joko Widodo di masa pandemi. Pertama, pemangkasan rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam APBN dan APBD seperti anggaran perjalanan dinas, pertemuan-pertemuan yang tidak perlu, dan belanja-belanja lain yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat harus dipangkas untuk penanggulangan pandemi. Lalu yang kedua, pengalokasian pengendalian pandemi baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. Langkah tersebut sesuai dengan instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus COVID-19. Ada penjaminan ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah seperti buruh, pekerja harian atau informal, petani, nelayan, dan pelaku UMKM untuk menjaga daya beli. Lalu ada program padat karya tunai diperbanyak dan dilipat gandakan dengan catatan harus mengikuti protokol pencegahan virus corona. Program padat karya tunai di beberapa kementerian seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ditujukan untuk membantu masyarakat di tengah masa pandemi. Lalu ada tambahan sebesar Rp50.000 kepada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Dengan demikian, peserta kartu sembako menerima Rp200.000 per keluarga per bulan. Untuk menjalankan alokasi tambahan ini, pemerintah menganggarkan biaya Rp4,56 triliun. Dibukanya Kartu Prakerja sebagai program pengembangan kompetensi yang ditujukan untuk para pencari kerja hingga pihak yang terkena PHK, pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omsetnya. Masyarakat yang terdampak diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kualitasnya melalui pelatihan kartu prakerja. Masing-masing nanti penerima kartu prakerja akan mendapatkan Rp3.550.000 selama menjalani program selama 3-4 bulan. Lalu ada penangguhan pembayaran pajak PPh 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak karyawan di industri pengolahan. Lalu relaksasi kredit di bawah 10 miliar untuk UMKM oleh OJK. Relaksasi tersebut berupa penurunan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non-bank. Selain itu, penangguhan cicilan selama setahun juga berlaku bagi ojek, supir taksi, dan nelayan yang memiliki cicilan kendaraan dan dilarang mengejar angsuran. Lalu ada pemberian dana bantuan sosial. Bansos itu sendiri nilainya Rp600.000 per bulan yang dibagikan dalam 2 paket sembako senilai Rp300.000 per 2 minggu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Lalu ada pemberian dana program Banpres Produktif Usaha Mikro atau BPUM sebagai bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat guna membantu para pelaku UMKM di masa pandemi COVID-19. Masyarakat yang sudah mendaftarkan usahanya dan telah memenuhi syarat pengajuan BPUM nantinya berhak mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar 2,4 juta. Selanjutnya ada pemberian bantuan subsidi upah atau gaji. Bantuan ini ditujukan untuk karyawan dengan gaji di bawah 5 juta untuk menerima bantuan senilai 600.000 tiap bulan selama 4 bulan. Bantuan itu disalurkan tiap 2 bulan sekali atau setiap penyalurannya sebesar 1,2 juta. Nantinya akan ada 2,4 juta yang ditransfer langsung ke rekening penerima. Bantuan itu hanya akan diberikan pada karyawan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang tidak terdaftar tidak akan mendapatkan bantuan ini. Selanjutnya ada penambahan anggaran PEN. Yang semula 533,1 triliun menjadi sekitar 619 triliun. Menunjukkan bahwa dukungan fiskal untuk menangani COVID masih menjadi prioritas penting. Lalu ada pemberian insentif kepada tenaga kesehatan sebagai bentuk apresiasi dalam usahanya sebagai garda terdepan penanggulangan wabah COVID-19 yang tertuang dalam SK Menteri Keuangan. Lalu ada pemberian subsidi kuota dan tarif listrik kepada masyarakat dan siswa-siswa yang terbebani oleh pembelajaran online. Peresmian Bank Syariah Online Syariah Indonesia hasil dari persatuan 3 bank syariah yaitu BRI, BNI, dan Mandiri. Peresmian bank ini diharapkan sebagai harapan baru Indonesia untuk mengarungi dunia perbankan syariah serta menanggulangi krisis ekonomi. Lalu ada meresmikan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Aturan ini berusaha untuk meningkatkan pemulihan ekonomi di masa pandemi dengan memberikan perlindungan UMKM, peningkatan investasi, mempersingkat aturan-aturan, kemudahan berusaha, dan lain sebagainya. Itu merupakan beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah di masa pandemi ini. Apakah semua itu sudah efektif? Kita akan simak penjelasannya berikut ini. Dalam pelaksanaannya, masih banyak kebijakan yang dirasa masih kurang efektif, bahkan disalahgunakan oleh beberapa pihak, bahkan menjadi alat untuk semakin menyengsarakan rakyat. Masih banyak kekurangan akibat kurang meratanya pembagian dan kurang menyasar sesuai target. Banyak keluhan masuk karena masih terdapat orang-orang yang tidak menerima bantuan tersebut. Selain itu, terdapat para pelaku kecurangan, seperti mengada-ngadakan syarat untuk mendapatkan bantuan UMKM dengan peminjaman properti UMKM milik orang. Selain itu, ada juga orang yang dirasa mampu namun mendapatkan bantuan, sedangkan masyarakat yang benar-benar tidak mampu tidak tersentuh bantuan ini. Seperti banyaknya di subsidi kuota yang tidak merata, karena masih saja siswa-siswa tidak mendapatkan kuota belajar online mereka. Selain itu juga masih terpusatnya penyebaran dari bantuan ini, tidak meratanya ke seluruh wilayah Indonesia, yang terutama ke wilayah Jawa sebagai pusat penyebarannya. Selanjutnya, dalam pelaksanaan Kartu Prakerja, program ini dirasa masih kurang tepat akibat program pelatihan yang tidak jelas dan tidak efektif, serta lawan penyelewengan oleh beberapa pihak akibat pemberian kuota kepada vendor digital tanpa adanya tender. Hal ini memicu kritik keras sehingga perlu dipertimbangkan kembali atau diperbaiki kembali terkait program ini. Walaupun dalam pelaksanaannya, masyarakat sudah cukup terbantu dengan uang yang diberikan, namun masih saja ada oknum yang bermain curang seperti membuat akun banyak untuk mencari untung di sana. Hal ini perlu dibenahi agar semakin baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, bantuan subsidi upah dan gaji. Pemerintah masih kurang meluaskan sasarannya karena hanya menyasar kepada
kerja yang memiliki BPJS Ketenagakerjaan. Padahal masih banyak pekerja yang tidak memiliki BPJS Ketenagakerjaan yang membutuhkan bantuan, namun masih kurang luasnya sehingga tidak terbantu, sehingga perlu perluasan kembali dan menyasar sesuai target. Terlebih di tahun 2021, pemerintah berencana untuk menghilangkan kebijakan ini. Econom Institute for Development of Economics and Finance Bima Yudhistira mengkritik hal ini karena bantuan ini penting setidaknya sampai serapan tenaga kerja pulih, terlebih masih banyak PHK dan pengangguran yang tinggi. Selain itu, ia menilai bahwa bantuan ini lebih efektif dibandingkan kartu prakerja karena orang saat ini butuh uang tunai untuk dibelanjakan, bukan pelatihan. Selanjutnya ada polemik RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang menjadi salah satu masalah di Indonesia. Banyaknya kontroversial di dalamnya menyebabkan perbedaan pendapat oleh kubu masyarakat maupun kubu pemerintah. Dalam RUU ini masih banyak polemik karena sebenarnya malah menyebabkan kerugian untuk rakyat. Akibat dalam RUU ini akan menimbulkan kerusakan lingkungan akibat investasi yang besar, masalah ketenagakerjaan seperti upah murah, jam kerja berlebihan, PHK yang mudah, dan lainnya. Istimewaan kepada investor atau oligarki, dan masih banyak lagi. Melihat hal itu, RUU ini yang menurut pemerintah dapat membantu dalam masa pandemi ini malah semakin memperburuk keadaan dan sudah seharusnya dicabut. Namun bukan terakhir karena tentunya masih banyak lagi namun masih belum terekspos, yaitu kasus penyelewengan dana atau korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliani Batubara juga semakin memperburuk keadaan di masa pandemi ini. Ia dilaporkan menerima suap sebesar 17 miliar dari penunjukan rekanan pengadaan sembako bansos untuk warga Jabodetabek, sehingga menyebabkan program bansos sembako ini digantikan dengan bantuan tunai. Hal ini sangat buruk karena melakukan korupsi di tengah masa pandemi yang memberatkan rakyat, dan tentunya inilah yang menjadikan bansos itu dinilai kurang efektif karena banyaknya penyelewengan, misal pengadaan barang-barang yang mereknya aneh-aneh dan lain-lainnya. Jadi, dengan melihat kasus-kasus di atas, apa jawabannya? Jawabannya, kebijakan yang dilakukan masih kurang efektif dan perlu banyak perbaikan agar efektif. Ditambah dengan jawaban Econom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bima Yudhistira yang menilai bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh negatif dengan defisit anggaran bengkak hingga 6%, ditambah dengan jawaban epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono yang menyatakan bahwa pandemi gagal dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini sangat jelas bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih kurang efektif dan perlu kerja keras membenahi ini semua dan menanggulangi pandemi ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.